Selamat datang di konten Homeschooling Kak Seto Solo di Know and Do Days bersama saya Kak Yus dan Kak Agus. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menyenangkan dan bahagia karena ada berita, ada kabar yaitu dari pemerintah tentang kembalinya pembelajaran tatap muka. Ya. Nah, tapi ini kan belum dilaksanakan secara merata, jadi masih beberapa daerah itu baru bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, dan salah satunya itu khususnya kalau di Solo, di peraturan pemerintah kota sini sudah melonggarkan untuk pembelajaran tatap muka. Oke, dan waktu tanggal berapa ya? Itu hari Senin kalau nggak salah. Iya, baru minggu kemarin. Iya, itu sudah di Homeschooling Kak Seto Solo sudah pembelajaran tatap muka, dan kita seneng banget beberapa anak sudah kembali datang lagi. Namun itu nggak semuanya. Iya. Itu masih ada prosedur juga. Itu prosedurnya gimana Kak Agus? Untuk prosedur yang pertama, anak-anak itu harus membawa surat pernyataan bahwa orang tua itu menyetujui kalau anaknya datang ke sekolah. Yang kedua pastinya mengikuti prokes yang dianjurkan dari sekolah, ya baru boleh tatap muka. Dan itu pun kita batasi pembelajarannya juga tidak terlalu lama. Ada shift-shiftnya, shift ada shift. Shift 2, shift 3, dan shift 4. Dan untuk sementara ini yang masuk baru SMP dan SMA. Oh, jadi SD belum bisa ya? Belum bisa. Mungkin SD ada yang DL, itu baru bisa karena Distance satu orang. learning. Ya, distance learningnya satu orang. Jadi sudah bisa secara definisinya sudah bisa, cuman belum semuanya. Belum semua. Masih bertahap. Karena memang peraturannya dari pemerintah juga gitu. Jadi belum bisa secara menyeluruh. Kemarin juga saya itu melihat di beberapa sekolah-sekolah formal juga di pinggir jalan itu juga sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka, dan ya nggak full sih sebenarnya. Ya, sama baru ya. 1-2, Iya. satu kelas dulu. Gitu. Mungkin ya, ada kebijakan sekolah masing-masing Ya, mungkin ya. betul. Mungkin ada yang belum siap, emang belum dulu kayak gitu. Oh, jadi memang keputusannya sebenarnya masing-masing. Ada juga yang hari Sabtu, Minggu masuk. Oh gitu. Ya. Ada beberapa yang seperti itu. Nah, jadi di sekolah formal maupun non formal ini sudah bisa sebenarnya, cuman masih bertahap, dan itu pun nggak semua se Indonesia ya kayaknya. Iya. Peraturannya kan belum. Itu kan tergantung kondisi daerah masing-masing. Karena kita udah level 3. Iya, kalau di Solo seperti itu. Solo, Sukarjo, Boyolali. Nah, terus ini karena pembelajaran tatap muka ya, jadi ada sesuatu hal yang dikangenin karena kita tahu sendiri hampir 1,5 tahun itu nggak ada pembelajaran. Iya, jadi gedung ini tuh cuman kursi kosong terus kayak gitu ya. Jadi kan, ay ampun, ini ada siswa yang masuk, akhirnya kan kita juga ikut senang. Ada beberapa juga diantar sama orang tua. Jadi kita juga sangat merindukan interaksi siswa-siswa yang anak-anak yang kadang jengkel tapi ya menyenangkan. Ya, itu kayak gitu. Ya itu yang sebenarnya bikin kangen. Ya. Itu. Jadi kadang tahu-tahu bawain apa gitu, Ya. mainan atau gimana, makanan. Tahu-tahu tanya mungkin bawa apa makanan. Ya kayak gitu. Jadi pembelajaran tatap muka ini kita senang, dan kalau menurut peraturan juga kalau kata Pak Nadiem memang harus bertahap. Harus bertahap. Proses. Karena kemarin juga ada berita itu yang penting anak-anak ini harus kena dulu program vaksinnya. Oh iya, betul. Jadi kita juga mendukung untuk kegiatan tatap muka ini, asal kalau vaksinasi untuk anak-anak itu sudah merata ya. Ini kan masih proses panjang kan ini, jadi ya menunggu saja ya.
Iya, walaupun masih menunggu ya emang begitu keadaannya. Jadi kalau yang distance learning bagaimana Kak? Distance learning sudah berjalan, sudah agak lama ya Kak. Maksudnya apakah ada perbedaan maksudnya di yang sudah bisa pembelajaran tatap muka sama yang mereka yang distance learning kalau di sekolah non formal? Sekolah non formal sama sebenarnya, kalau distance learning itu udah mulai dari kemarin sih. Ya. Tatap muka juga. Berarti kalau ketika di sini pembelajaran tatap muka itu nggak sekumplit biasanya karena mungkin ada sesuatu hal yang menurut mereka ada halangan. Jadi di kelas keadaannya ada yang belajar tatap muka juga sama daring gitu ya? Iya betul, ada dua sesi itu karena memang kita menyesuaikan dengan persetujuan orang tua dulu. Itu pun di atas materai ya? Mungkin ada beberapa anak-anak yang sudah siap setelah vaksin, itu ada juga. Mungkin ada orang tua, Kak ini belum siap karena belum vaksin. Tapi rata-rata anak-anak di sini sudah pada vaksin. Tutornya juga udah semua. Iya. Jadi tapi ada nggak sih Kak siswa itu yang ngebetnya udah lama gitu sebenarnya? Banyak, semua. Jadi semua hampir kayak udah mesen gitu loh. Udah mesen. Kapan? Karena pembelajaran tatap muka dan daring itu perbedaannya kontras sih. Sangat jelas sekali. Awalnya kalau kita mau tanya di rumah, kalau kita daring ya di rumah itu pas waktu Zoom, bakul some tulit kan, ganggu kan, padahal kita suruh tanya gitu. Iya. Terganggu. Jadi kalau di sekolah, lebih ke aspek komunikasi sih ya. Betul. Jadi kayak komunikasi, interaksinya itu yang mahal didapat ya. Jadi sebenarnya gini, kalau saya mikirnya gitu kan, tadi sebelum troublesome-nya ini kita kan sudah bahas, kita itu sempat khawatir apakah keadaan ini tuh sampai berlangsung lama, karena kalau kita mikir ini kan menyangkut tentang pendidikan dan generasi gitu. Generasi. Dan ketika satu generasi senegara ini itu hampir tidak pernah mengenyam namanya pendidikan, kadang kan serem juga ya. Iya, sangat. Wah, itu bahaya kan. Jadi kadang di lingkungan saya, tetangga atau gimana gitu, ada loh kemarin saya tuh pergi ke warung gitu, yang layanin itu anak SMK. Saya ngobrol-ngobrol sama dia, saya kira ya emang mas-mas yang biasa itu. Mas, udah jualan lama? Baru aja mas, kan sambil kuliah, sambil sekolah. Oh, sekolah? Lah kamu sekolah apa mas? SMK. Loh, kelas berapa? Kelas 11. Saya kan cuman mikir kelas 11 itu kan biasanya kan waktu-waktunya untuk PKL. Iya. Nah, kayak gitu. Berarti kamu dari awal sekolah sampai sekarang belum pernah nyentuh mesin? Belum. Waduh, bahaya. Jadi apalagi yang sekolah-sekolah yang membutuhkan banyak praktek kayak gitu ya. Sangat berpengaruh. Terus di homeschooling pun sama saja sebenarnya. Kita itu kalau keadaan biasa itu kita tuh tiap bulan programnya di luar sekolah itu banyak gitu. Apalagi kalau nggak nyentuh secara langsung, waduh itu nanti tiba-tiba udah lulus. Nah kayak gitu kan, tenan iki lulus nah gitu. Padahal belum siap. Nah kayak gitu. Jadi secara langsung kita sangat senang, kita antusias sama peraturan ini, sudah melonggarkan sedikit banget, tapi nggak masalah. Antusias dari siswa dan orang tua itu juga sangat mendukung akhirnya dengan keputusan ini. Kita pun juga yang penting sinkron sama peraturan, sama kebijakan-kebijakan. Yang penting pendidikan itu bisa disampaikan secara bagus gitu lah. Secara wajar lagi lah. Iya. Jadi itu dulu konten Now and Today, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan loncengnya, dan sebarkan pesan ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di konten berikutnya di Now and Today. Bersama saya Kak Yus, sama saya Kak Agus, dan bye bye. Jaga selalu kesehatan.